Waktu itu pas sama mantan gue ditanya kan, tau nggak besok hari apa? Gue cek kalender, gue cek kalender, gue nggak tahu hari apa. Halo, perkenalkan nama gue Darren dari jurusan manajemen dari Universitas Multimedia Nusantara. Halo, kenalin nama gue April Brian dari Prasmo, jurusan bisnis. Halo, kenalin gue Marco Gunawan dari UMN juga, jurusan film. Halo semuanya, kenalin nama gue Angel, gue dari jurusan Strakom UMN. Hubungan resmi SMK kelas 2 kayaknya. SMK terakhir. Sekarang, Akhir kelas 12. Sekarang, gue setuju soalnya menurut gue kalau misalnya lu ngabarin gitu tuh sebenarnya kewajiban iya, cuman sebenarnya kesadaran dari diri lo sendiri juga, kayak maksudnya kayak oh gue dalam relationship ini tuh gue nggak sendiri, gue tuh ada orang lain juga yang harus gue kabarin. Oke, kalau dari gue wajib sih, soalnya kan kalau pacaran kan 2 orang kan, jadi komunikasi. Kalau misalnya yang satu misalnya nggak ngabarin, yang satunya ngabarin, kayak kita jadi nggak tahu nih dia misalnya lagi mau ngapain, mau kemana atau gimana gitu sih. Gue sih, ya gue bukan yang nggak setuju sama opini yang sebelumnya sih sebenarnya, tapi gue juga ada setujunya. Tapi gue cuma nggak setuju kalau misalnya emang harus tiap waktu ngabarin sih, soalnya gue percaya kalau relationship itu basisnya kan trust gitu kan. Kesannya kalau misalnya ngabarin tiap detik gitu itu kayak nggak percaya satu sama lain gitu. Nggak beda jauh sih sama pendapatnya Brian tadi soal, karena di relationship itu nggak perlu ada diwajibin gitu loh, kayak kesadaran yang tadi Angel bilang kesadaran gitu kan. Kalau misalkan kita itu kita tinggal nanya aja gak sih sama pasangan kita kayak lu di mana, kapan, lu lagi ngapain gitu. Jadi nggak perlu ada kata wajib gitu. Nggak setuju wajib karena cowok harus gengsi gak sih kalau minta split bill gitu. Biasa kalau first date pasti dari, kalau gue cowoknya dulu sih yang bayarin gitu. Kalau gue nggak wajib split bill, tapi bebas gitu, mau cowoknya yang bayarin atau ceweknya yang bayarin atau split bill juga nggak apa-apa, tapi nggak harus wajib split bill. Soalnya menurut gue kayak gue bukan tanggung jawab lo, gue masih punya orang tua. Saya kayak duit lu juga duitnya dari orang tua, kecuali udah penghasilan sendiri lu mau bayarin gue silahkan, tapi kalau misalnya mau split bill juga it's fine gitu, bukan it's not a big deal. Gue antara split bill atau yang kedua, ini mungkin agak lebih ideal tuh yang ngajak yang bayar sih. Iya, setuju. Soalnya kan kadang yang ngajak ke tempat yang mungkin lu nggak tahu gitu kayak seberapa mahal tuh gimana gitu. Jadi yang kalau bisa yang ngajak yang bayar gitu. Menurut gue sih anniversary nggak penting-penting amat, gara-gara ya mungkin kalau nikah sih penting gitu. Dan ya gue sendiri ya mantan gue sih ngeliat penting banget sih. Soalnya gue juga waktu itu pas sama mantan gue ditanya kan, tau nggak besok hari apa? Gue cek kalender, gue nggak tahu hari apa. Terus dia kayak ya agak gini gitu lah, ribet lah jadinya. Tapi menurut gue ya maksudnya kalau nikah penting, pacaran nggak penting kan. Maksudnya pacaran buat nikah kan, maksudnya pacaran pun belum pacaran kan persiapin lo untuk nikah, dan lo aja belum mencapai goalnya gitu kan. Ya kalau nikah sih maksudnya lebih spesial gitu kan, maksudnya perlu ingat gitu. Kalau menurut gue sebenarnya penting, tapi buat dirayain setiap bulan itu nggak perlu. Cuman kalau misalkan menurut gue setiap tahun itu penting karena small thing matters gitu loh. Maksudnya kan tadi dibilang pacaran buat nikah, bener dong pacaran buat nikah. Tapi kalau misalkan hal-hal kecil aja lo nggak inget dari lo pacaran, gimana lo mau inget hal-hal kecil pas lo nikah? Menurut gue sih penting yang kayak setahun sekali gitu kan, yang nggak cuma tiap bulan gitu. Dan gue juga nggak tahu ya penting atau enggak, gue belum pernah gue belum pernah sampai setahun men. Gue pengen nyobain itu penting deh gitu. Kalau menurut gue ya sama sih, mirip-mirip kayak Angel, jadi kayak milestone gitu. Kalau menurut gue nggak wajar ya, karena itu kayak udah mengarah ke putus, kayak lu ibarat menunda keputusan gitu ya. Menunda putus gitu, kayak lu nggak bisa ngambil keputusan sekarang, kayak apalagi kan
sebenarnya bisa dikomunikasiin gitu sih. Kayak itu apa sih, itu momen-momen apa sih fungsinya break itu, kayak labil kah atau paling mikirin dia menunda keputusan doang sih harusnya. Kenapa lu nggak stage dari awal aja gitu? Iya, kalau menurut gue sih kalau cowok kayak kurang tanggung jawab aja gitu, kayak kenapa dia kayak nggak bisa selesaiin gitu, kayak apa ya, solusinya apa sih, kayak kalau emang nggak bisa ya udah nggak usah lanjut, cuman kalau kayak masih bisa ya udah komunikasiin, nggak usah break sih kalau gue bilang. Ya menurut gue juga sama ya kan, saya ngapain gitu ya lu break, karena apa lu harus memastikan kalau misalnya gue putus gue udah punya cadangan lain belum ya, apakah kayak gitu? Enggak, maksudnya kayak lu break tuh buat apa, kan segala sesuatu tuh bisa dikomunikasiin. Kalau misalkan emang lu emang udah nggak srek atau misalkan nih lu jujur sama pasangan lu, gue bosen nih sama hubungan yang gini emang nggak bisa dicari solusinya kan bisa, maksudnya semua masalah itu pasti bisa dicari kan solusinya, lu cari aja solusinya. Tapi kalau misalkan emang udah dilakukan solusi itu dan ternyata memang nggak ada yang berubah, berarti kan emang ya udah nggak perlu break ya, berarti itu tandanya lu harus putus. Kayak itu istilahnya tuh kayak apa ya, tanda tidak langsung kalau lu tuh udah nggak cocok nih sama pasangan lu, ya udah lebih baik lu putus, nggak usah lu bilang break gitu. Kalau menurut gue sih apa namanya, nggak wajar sih, soalnya apa ya, kalau misalnya nggak ada status tuh jadi kita nggak ada batasan sih. Kalau misalkan kayak HTS itu kan kayak nggak jelas gitu kan, kayak hubungan itu mau dibawa kemana, kayak misalkan karena kan tadi juga sempat di awal-awal sempat disinggung sama Brian kayak pacaran itu tujuannya untuk nikah. Kalau misalkan lu pacaran nggak ada status, misalnya lu nggak ada status, mau dibawa kemana gitu loh, ini hubungan tuh mau dibawa kemana? Mirip-mirip sih, kayak pasti harus hubungan harus ada status gitu yang serius gitu, kayak kita punya kata at least ada satu hari khusus yang kita benar-benar bilang kalau kita tuh sebenarnya apa gitu. Gue nggak setuju sama ATS gara-gara menurut gue itu ada bisa ngarah ke nggak tanggung jawab gitu sih. Ukuran gue pertama tuh nih orang posesif atau enggak sih, soalnya gue benar-benar nggak mungkin bisa. Sama gue sama kayak batasannya sih apa ya, kayak tetap dikasih kebebasan tapi dari guanya yang tahu batas gitu, kayak paling kalau misalnya ada yang kadang kan kayak kita merasa wajar terus kayak kita merasa nggak wajar ya, kayak ya udah saling ngingetin aja gitu. Sebenarnya ya kalau dari gue itu cukup simpel ya, yang penting dia takut sama Tuhan. Karena menurut gue kalau misalnya dia takut sama Tuhan, kan dia berarti tahu nih apa aja yang nggak boleh dilakukan sama apa yang boleh dilakukan. Dari gue juga setuju sama Darren gitu, kayak kalau misalkan ada yang cewek gue misalkan nggak suka gitu ya, diobrolin aja gitu, nggak harus yang kayak misalkan kita diomelin atau di ngambakin gitu. Oh